teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Nah, di video kali ini kita kembali membahas soal kompetensi teknis kebidanan untuk P3K tahun 2023. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke teman-teman, langsung aja ya kita baca ke soal nomor 1. Seorang perempuan usia 30 tahun P3A0 datang ke PMB untuk konseling AKBK. Hasil anamnesis ingin menunda kehamilan karena umur anak terkecil 6 bulan, belum haid. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, nadi 80, pernafasan 22, suhu 36,5, tidak ada massa pada abdomen, tes pack negatif. Berapa lamakah waktu penggunaan Alkon ini pada kasus tersebut? Nah, AKBK itu adalah alat kontrasepsi bawah kulit. Nah, alat kontrasepsi bawah kulit itu apa? Yaitu implan ya, teman-teman. Nah, implan tuh banyak macam, cuman kalau untuk sekarang itu implan yang 2 batang ya, teman-teman. Kalau nggak salah aku, ada juga implan yang 1 batang ya, cuman di daerah aku itu masih 2 batang, teman-teman. Bahkan yang zaman dulu itu ada 6 batang ya, teman-teman. Jadi diringkas lagi menjadi 2 batang. Dan sekarang itu ada yang namanya 1 batang ya, teman-teman. Nah, tapi ini tergantung lagi di daerah kalian. Kalau di daerah aku pada umumnya itu semuanya ya teman-teman di provinsiku juga masih menggunakan yang 2 batang ini teman-teman ya. Jadi kalau implan yang 2 batang ini itu berlangsung lamanya sekitar 3 tahun teman-teman. Ya seperti itu. Oke lanjut ke soal nomor 2. Oke teman-teman, lanjut ke soal nomor 2 ya. Seorang bidan sedang melakukan pemasangan AKBK pada seorang calon akseptor. Saat ini, langkah pemasangan yang telah dilakukan adalah memberi anestesi lokal pada area pemasangan. Berapakah sudut jarum yang dikondisikan pada kasus tersebut? Nah, ini soal-soal yang aku ambil dari FR tahun lalu ya, teman-teman. Jadi, dipelajari aja. Nah, di sini AKBK itu kan alat kontrasepsi bawah kulit, teman-teman. Berarti, implannya itu berada di bawah kulit. Jadi, kita melakukan penyuntikan anestesi lokalnya itu juga di bawah kulit. Nah, suntikan di bawah kulit itu berapa derajat teman-teman? Nah ini sama aja dengan intrakutan ya teman-teman. Nah untuk intrakutan sendiri itu adalah 15 derajat. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 3. Seorang wanita usia 27 tahun P1 postpartum 3 jam yang lalu di PMB dengan keluhan takut bergerak. Hasil anamnesis nyeri luka jahitan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, pernafasan 20, nadi 85, suhu 37,5, TFU 1 jari di bawah pusat kontraksi, kuat, luka jahitan rapat, darah membasahi setengah pembalut. Bidan menyadari bahwa ibu tersebut dalam fase taking in. Apakah data yang memperkuat dugaan pada kasus tersebut? Oke teman-teman, kita harus tahu dulu taking in itu apa sih? Nah, fase taking in itu adalah fase yang mana masih menunjukkan ketergantungan dengan orang lain, teman-teman. Nah, itu ya yang ditanyakan adalah data yang memperkuat dugaan pada kasus tersebut. Nah, di sini kan bidannya bilang fase taking in. Jadi yang mana nih jawaban yang merupakan fase ketergantungan tersebut ya? Fase taking in itu ketergantungan ya, teman-teman. Oke, lihat yang A. A menangis tanpa sebab, B sudah belajar duduk di tempat tidur, C sangat antusias untuk menyusui bayinya, dia menyatakan bahwa ini seperti bukan anaknya, yang E sebentar-sebentar minta tolong untuk kebutuhan dirinya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang E, teman-teman, yaitu ketergantungan kepada orang lain. Jadi itu kata kuncinya untuk fase taking in itu adalah ketergantungan. Apalagi dia masih postpartum 3 jam, itu biasanya masih ketergantungan banget dengan orang lain untuk mengurusi dirinya maupun bayinya ya, teman-teman. Seperti itu. Jadi, jawaban yang paling tepat itu adalah yang E. Lanjut ke soal nomor 4. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Kita baca bareng-bareng. Seorang wanita usia 27 tahun P1 nifas hari ke-7 dikunjungi bidan ke rumahnya. Hasil anamnesis menyusui bayi tanpa memberikan makanan tambahan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, pernapasan 20, nadi 85, suhu 37,5, TFU 2 jari di atas, kontraksi kuat, luka jahitan rapat, darah membasahi setengah pembalut. Bidan menyadari bahwa ibu tersebut dalam fase taking hold. Apakah data yang memperkuat dugaan pada kasus tersebut? Nah, jadi teman-teman, waktu tahun lalu itu ada yang ngasih tahu bahwa berdasarkan FR ya, itu ada keluar soal
taking hold, kemudian letting go, taking in, seperti itu. Makanya aku di sini membahas soal-soal yang berbau seperti itu, teman-teman. Jadi kalau misalnya udah kalian tahu nih apa itu taking in, taking hold, terus itu letting go. Jadi nanti kalau ada pertanyaan tentang ini udah tahu, teman-teman. Intinya kita tahu dulu nih kata kunci dari fase-fase nifas tersebut, teman-teman. Oke, jadi di sini fase taking hold. Kita harus tahu dulu fase taking hold itu adalah fase yang mana ibu sudah mampu menerima keadaan dan mau belajar mengurusi bayinya, teman-teman. Nah, itu merupakan taking hold ya. Jadi kata kuncinya adalah sudah menerima keadaan dan mau belajar. Nah, itu. Jadi setidaknya dia sudah mau mengambil peran ya. Jadi di sini kata kuncinya ingat aja mengambil peran ya, mengambil alih peran. Nah, itu dia. Oke, jadi kira-kira mana nih data atau jawaban yang sesuai dengan fase taking hold tersebut? A. Tiba-tiba merasa sedih. B. Sering mengeluh capek dan lelah. C. Mau belajar memandikan bayinya sendiri. D. Merasa kecewa dengan badan yang semakin gemuk. E. Membutuhkan keluarga untuk merawat bayinya. Nah, jadi di sini jelas ya jawabannya adalah yang C. Mau belajar memandikan bayinya sendiri. Jadi taking hold itu selain mengambil alih peran, dia sudah mau menerima keadaannya. Kalau yang D ini kan dia merasa kecewa dengan badan semakin gemuk. Nah, sedangkan taking hold itu dia udah mau menerima keadaan dirinya, teman-teman. Jadi di sini poin jawaban yang benar itu adalah yang C. Lanjut ke soal yang terakhir. Oke, next ini dia ya soal yang terakhir kita baca bareng-bareng. Seorang wanita usia 27 tahun, P1 nifas hari ke-14 dikunjungi bidan ke rumahnya. Hasil anamnesis menyusui bayi tanpa memberikan makanan tambahan, hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, pernafasan 20 kali per menit, nadi 85 kali per menit, suhu 37,5, TFU 2 jari di atas, kontraksi kuat, luka jahitan rapat, darah membasahi setengah pembalut. Bidan menyadari bahwa ibu tersebut dalam fase letting go. Apakah data yang memperkuat dugaan pada kasus tersebut? Nah, ini untuk soal yang terakhir ini masuk ke fase letting go. Jadi kita harus tahu lagi apa itu fase letting go, teman-teman. Nah, fase ini adalah yaitu ibu sudah kembali beraktivitas tanpa banyak bantuan. Jadi dia udah bisa mengurus dirinya sendiri nih. Kata kuncinya adalah mampu mengurus dirinya dan bayinya sendiri tanpa bantuan orang lain, teman-teman. Ya, jadi yang pertama taking in, yang kedua taking hold, terus itu yang ketiga adalah letting go, teman-teman. Ya. Nah, jadi data yang memperkuat dugaan pada kasus tersebut apa nih? Coba kita lihat ya. A. Asik dengan dirinya sendiri. B. Fokus pada belajar memandikan bayi. Yang C. Segala pekerjaan rumah dibantu adik ipar. D. Mampu beraktivitas secara mandiri sesuai perannya. Yang E. Berulang-ulang menceritakan pengalaman saat melahirkan. Nah, jadi di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang D ya. Mampu beraktivitas secara mandiri sesuai perannya. Jadi di sini dia sudah tidak banyak membutuhkan bantuan orang lain. Nah, kalau yang B fokus pada belajar memandikan bayi ini tadi masuk ke fase taking hold, teman-teman. Ini masuk ke taking hold. Kemudian kalau yang C, segala pekerjaan rumah dibantu adik ipar. Nih tadi dia masih minta bantuan ya sama orang lain, yaitu apa? Taking in, teman-teman. Nah, yang D ini adalah fase letting go. Seperti itu, jadi jawabannya adalah yang D. Oke teman-teman, segitu aja ya 5 soal persiapan P3K untuk soal kompetensi bidan dari aku. Semoga bermanfaat. Dan untuk kalian yang mau request video menarik lainnya boleh komen di kolom komentar. Dan untuk yang bergabung, yang mau bergabung ke tryoutnya Sobat P3K, linknya udah aku cantumin di description box aku. Untuk pemesanan ebook P3K bidan terbaru juga udah rilis, teman-teman bisa di order melalui nomor WhatsApp yang udah aku cantumin di description box aku. Dan segitu dulu dari aku, terlebih terkurang aku mohon maaf. See you next video. Bye bye.